بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak Kanwil yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Haji Konsail ini, Bapak-bapak, para kami, Kasupat dan para kasih serta seluruh pegawai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang berbahagia. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini di bulan yang mulia Sayyidul Syukur penghulu segala bulan dan di hari yang mulia Sayyidul Ayyam kita bisa kembali hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan hadir kita di ruangan ini menjadi amal ibadah, menjadi penambah catatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para mulia yang telah membawa kita pada cahaya keselamatan, yang telah menghadirkan kepada kita agama Islam yang menjamin kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Kanwil serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sebagaimana biasa di bulan-bulan Ramadan kita ini adalah merupakan kegiatan rutin. Jika pada tahun yang lalu di awal-awal pandemi kita melaksanakan pembinaan atau kegiatan pembinaan rohani ini secara virtual, itu diokrum sehingga seluruh pegawai mengikuti kegiatan ini juga secara virtual yang kita siapkan secara live streaming melalui YouTube maupun Facebook kami Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu kita tentu sangat bersyukur sekali bahwa pada tahun ini kita sudah dapat mengadakan tatap muka. Tentu kehangatannya beda dengan ketika kita lakukan itu secara virtual. Suasana batinnya beda ketika kita lakukan itu secara digital. Nah, bahwa kegiatan tahun ini berdasarkan arahan Pak Kanwil tetap harus kita adakan. Jangan sampai kegiatan ini justru tidak ada, artinya kita kalah justru dibandingkan dengan tahun lalu di mana saat kita berhadapan pertama di awal dengan pandemi. Oleh sebab itu sebagai bagian dari rasa syukur itu maka tentu menjadi penting untuk tetap mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah kita capai, mungkin perlu untuk terus kita tingkatkan sehingga insya Allah Pak Kanwil dan Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di ruangan ini seluruh Kementerian Agama Muslim bahwa untuk kegiatan pembinaan rohani ini kita akan selenggarakan setiap Jumat sepanjang bulan Ramadan dan ada satu Jumat nanti yang akan kita kaitkan dengan kegiatan perayaan Nurul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sebagai bagian dari cara kita memaknai, menambah amaliyah, meningkatkan amal yang Ramadan ini dapat berjalan dengan baik. Dan pada bulan pertama, 1 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan melaksanakan 3 rakaat sholat Jumat. 1 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan melaksanakan 3 rakaat sholat Jumat. 1 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan melaksanakan 3 rakaat sholat Jumat. Dan pada bulan pertama
pada di bulan Ramadan ini Bapak Kamil yang akan bertindak secara langsung sebagai narasumber kita pada hari ini. Jadi setelah nanti beliau menyampaikan apa yang kita buka sedikit ruang perbincangan pada waktu itu kita membincangkan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Tidak juga perlu terlalu berat, tapi kita ingin bahagia bisa kita nikmati. Ini mungkin yang penting sebagai bagian kita memaknai bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, karena kita tahu bersama betapa banyak kemuliaan kebaikan yang dihadirkan oleh Ramadan, jangan sampai kita terlewatkan pada sisi-sisi kebaikan itu. Maka insyaallah pada hari ini kita akan dimulai oleh Bapak Kamil untuk kita dengarkan bersama sehingga nanti mudah-mudahan kita mendapat kebaikan itu. Selanjutnya dengan segala hormat waktu kami serahkan dan kami persilakan kepada Bapak Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya Pak Kabid PKS Jawa, ada Pak Kabid PAU, Kabid Madrasah, Kabid Muhanis, dan seluruhnya yang ada pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi kesamaan saya. Kita patut bersyukur karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sabar, nikmat kesehatan. Banyak kita hari ini diberi hal yang keempat di bulan Ramadan. Kita sudah melewati melaksanakan kembali berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang jelas pada hari ini kita masih berada di tengah-tengah kondisi darurat COVID-19 dan kita alhamdulillah bisa menutup udara segar tanpa menggunakan alat makhluk, dan ini tentu suatu kenikmatan. Ternyata sehat itu sangat berharga sekali. Karena itu, apalagi bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, sangat ditunggu-tunggu. Bulan Ramadan ini merupakan arena bagi kita untuk memperbaiki jiwa kita. Dan sebagaimana perintah Al-Quran, ya, dari Bapak Ustaz tahu betul dan semua. Kalau saya ini bukan Ustaz, ya, jadi ya cuma punya kewajiban untuk membina, ya. Nah, oleh karena itu surah Al-Baqarah ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah ini jelas sekali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman diwajibkan kepada untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi dalam surah ini yang disebut itu bukan dua orang saja, ya, tapi orang yang beriman. Padahal kita tahu salah satu bahasa itu harus Islam, kan? Tapi yang dipanggil itu orang beriman. Berarti ada di antara orang Islam itu yang tidak orang setuju. Banyak mungkin. Ya. Nah, saya ingin yang hadir di sini semuanya berpuasa, kecuali memang dia dimungkinkan sesaat ya puasa pertama bagi ibu yang memang ya apa namanya apa dia selalu mulai bulan itu jadi dalam bulan mulai tidak puasa. Ada ini
Yang justru di sini jelasnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita beruntung kalau kita masuk pada orang-orang yang beriman. Tapi pertanyaannya lagi, iman yang bagaimana? Iman ada tingkatan enggak? Ya kan? Memang kalau kita maknai secara luas tujuan hidup kita ini kepada hakikatnya dalam rangka pengabdian sebenarnya kepada Allah. Wawaklah dulu yang bisa yang tidak tingkatan juga manusia untuk mengabdi. Jadi sebetulnya seluruh aktivitas kita itu sebenarnya dalam rangka misalnya berita Allah. Cuma pertanyaannya ada tingkatan iman. Jadi kalau kita maknai ketika orang beribadah ini macam-macam persepsi tingkatnya. Baik misalnya kalian konteks kekuasaan itu Imam Ghazali sudah membagi ada 3 tingkatan, ya kan? Ada yang kuasanya secara formal ada menangkap dan paus, ya kan? Kemudian ada tingkatan yang kedua itu melibatkan spiritualnya, tidak hanya dapat haus tapi juga panca inderanya dilibatkan juga, ya kan? Maka orang-orang soleh lebih tinggi lagi dia sudah melibatkan hatinya. Nah begitu juga dalam konteks orang beriman ada juga yang memaknai ketika orang berpuasa ini, ya melaksanakan ibadah ini, ya kan? Dilihat dari persepsi satu mungkin karena terpaksa. Nah ada juga yang karena dipaksa lalu mau puasa. Contohnya seperti anak-anak. Ini anak, saya punya anak yang kecil itu harus diingatkan kita itu harus kadang-kadang bayar punya kadang-kadang jadi harus ada pemaksaan, ya. Ada paksaan dia tidak paham, ada yang dia mungkin tidak paksa, tidak paham lagi. Kemudian yang kedua dia ini dipaksa baru paham. Nah ada juga yang gitu, mulai dipaksa baru paham. Ini masih levelnya juga, level tumpahnya. Lalu yang ketiga mungkin paham. Nah dia tidak perlu dipaksa tapi tidak paham, laksanakan kewajibannya puasa, sholat, zakat dan sebagainya tanpa dipaksa. Ini berarti sudah kalau tadi kan remaja ini dari bahasanya. Nah, jadi dia merasa paham, ya kan? Bahwa tidak perlu dipaksa, tidak perlu diingatkan, tapi secara sendiri. Tapi masih dalam konteks dari itu hanya formal saja mungkin, ya kan? Kemudian yang keempat, ada memang dia sudah merasa apa ya? Kalau misal baru ibadah itu ada rasa hilang, ada rasa sesuatu, ya kata Pak Ustadznya sana itu sudah ada rahmat Allah, tidak ada perasaan sesuatu. Ini mungkin maknanya ketergantungan juga, tergantungan untuk beribadah. Jadi kalau misal tidak itu ada perasaan lain. Nah, kemudian yang kelima adalah karena cinta, ya, karena cinta dalam beribadah, dalam berbuat sesuatu. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih mudah memaknai seperti kita ya kalau kita maknai Ramadan ini memang adalah kebutuhan bagi kita sebagai orang beriman. Kenapa begitu pentingnya Ramadan, Pak? Karena Ramadan itu meleburkan dosa-dosa kita, memperbaiki jiwa kita, membersihkan nurani kita. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang berpuasa karena iman, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Betapa kita kembali dalam keadaan fitrah. Jadi Ramadan itu
pembersihan, pembakaran dan sebagainya, memperbaiki jiwa kita, memperbaiki diri kita. Mungkin kalau kita jasmani luka, kita begitu cepat sekali merespon karena nampak nyata dan sebagainya. Apalagi luka sedikit kita mesti cari perempuan apa namanya, kok perlu bawa ke rumah sakit, pasang selang, pasang ini, pasang itu, macam-macam. Tapi jangan lupa, diri kita ini ada rohani dan ada jasmani. Begitu rohani kita sakit, ya kan? Kita kadang-kadang belum sampai di pemikiran, ya kan? Sama juga sebetulnya. Kalau misalnya kita ada perasaan benci, perasaan dendam, perasaan marah, perasaan sombong, perasaan apalagi kabur, itu adalah penyakit rohani. Semakin kita banyak sekali penyakit itu membuat hati kita tertutup, sehingga pada dasarnya setiap diri kita ini sudah ada bibit iman, sudah ada sudah ada jiwa yang bersih Allah berikan pada kita. Nah itu kalau bisa dibiarkan terus, itu akan membuat lemah kita kondisi kita. Sehingga kalau saya maknai dalam hubungan manusia kuasa ini, kalau di atasnya logikanya ini, malaikat itu punya punya akal dan selalu berpakai perawat. Di bawahnya, kok tengahnya kita nih, di bawahnya adalah binatang. Ya. Binatang itu, ini yang nampak nih, yang kita bisa lihat. Binatang itu dia tidak punya akal, ya kan? Tapi dia punya nafsu. Nah, jadi kalau malaikat punya akal, dia punya nafsu. Manusia punya akal, punya nafsu. Ketika kita itu lebih dominan nafsu kita atau lebih dominan jasmani kita dan tidak mampu kita mengendalikan rohani kita, jiwa kita yang dari kotor dan sebagainya, maka yang muncul adalah apa? Sifat mohon maaf, binatang. Tapi kalau akalnya lebih dikontrolkan, nafsunya mampu dikendalikan, maka kita akan seperti mereka, ya kan? Tapi mungkin tidak. Tapi bisa saja ketika ibadah kita melebihi, ya kan? Nah, Allah ingin mengembalikan kita ini, manusia ini, ke kampungnya yang sebenarnya, yaitu surga. Ya kan? Kampungnya sebenarnya surga. Tapi harus kembali suci dulu. Ya. Saya kemarin lihat Ustaz ngomong kemarin itu, ya kalau misal tidak mau dicuci puasa ini, ya mungkin nanti kita dicuci neraka dulu, baru balik surga. Lewat itu pegang sekolah. Lama sebentar mencuci ini, ternyata kalau Pak Suat main ngomong ya Pak Ustaz awal. Tergantung dengan banyak tidaknya kaki ini. Kalau kaki sedikit cukup sekali putaran aja. Tapi kalau kaki yang banyak, itu agak lama gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kita memang butuh Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita, ya kan? Untuk membersihkan jiwa. Dan Ramadan inilah memang kita butuhkan, dimana kita menyadari bahwa ketika orang beribadah, di sini dikatakan menyadari bahwa kalau misalnya dia berpuasa ini, ada yang menghadapi Ramadan ini santai-santai saja. Itu kan tergantung kualitas imannya. Karena dia merasa butuh dari, ya kan? Butuh dari yang Ramadan. Kalau menganggap Ramadan ini seperti biasa-biasa, ya jadi berarti lebih menonjolkan nafsunya, sehingga ya mungkin ibadahnya seperti anak-anak, formalitasnya saja mungkin hanya soal makan dan minum saja. Jangan-jangan kita hanya dapat lapar dan haus saja.
Tapi kalau sudah tingkat yang keempat melibatkan hati kita dan beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Maryam Jamilah, seorang filosof Mesir yang mengatakan, "Ya Allah, kalau aku ini beribadah kepadamu karena takut dengan neraka, maka kuncilah surga masuk ke neraka. Dan kalau aku beribadah karena ingin masuk surga, maka masuklah ke dalam neraka." Tapi itu tingkat yang tinggi dah, kalau kita tak sanggup, ya kan? Baginda Rasulullah SAW sendiri ketika dia melaksanakan sholat sampai bengkak-bengkak kaki, ya kan? Maka satu riwayat mengatakan ketika dia sholat itu selesai Al-Baqarah, dikira makmumnya ini separuh, tidak selesai lagi. Lanjut sampai selesai Al-Baqarah, bahkan lebih panjang nih. Lanjut lagi An-Nisa, ya kan? Makanya waktu beliau itu dari sepertiga malam sampai akhir malam. Jadi kalau itu kurang lebih 5 jam ibadah. Dan Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wanita ini kan sudah dijamin oleh Allah surga, istilahnya sudah dijamin oleh Allah, sudah diampuni Tuhan. Ya. Kenapa masih begitu berat lagi beribadah begitu istilahnya?" Apa kata jawab Rasulullah? "Apakah tidak boleh bersyukur?" Itu menunjukkan rasa cinta. Kalau bapak ibu pernah jatuh cinta, kita buat surat cinta itu berkali-kali dari nomor dibuang. Betul, bacanya berulang-ulang, ketemu ngobrol berjam-jam, ya kan? Orang jatuh cinta tidak pernah kenal waktu, tidak kenal pengorbanan, tidak berhitung. Jadi kalau orang beribadah karena cinta, seperti yang Rasulullah, seperti yang para sahabat, ya kan? Itu jelas tidak ada hitungannya, ya kan? Kita masih perlu motivasi kan? Ya. Nah, jadi kembali lagi, di mana kita meletakkan iman kita? Posisinya di mana? Apakah kita menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja, atau ada yang pusing suami, "Aduh nih Ramadan lagi lebaran nih, tidak lagi bini aku minta duit lagi kan? Bingung juga apa, pikir sebagainya, ya kan? Pokoknya tahun ini kita Ramadan jangan berlebih-lebihan, sederhana saja, ya kan? Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil kesempatan momen kita ini untuk bisa kembali kepada fitrah kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan, Rahman Rahimnya kita ini. Kalau saya lihat kawan-kawan kita sudah banyak yang berbuat belakang, ya kan? Masya Allah. Saya tinggal teman saya Helmi, badannya gagah, tidak nyangka kalau Allah manggilnya. Ya kan? Kawan-kawan di pusat itu banyak juga yang meninggal, ya kan? Nah, tapi kita masih diberi kesempatan. Jadi jangan sampai kesempatan yang Allah berikan ini kita sia-siakan. Waktu kita kalau sudah 50 ini sebenarnya sudah maghrib. Nah, maghrib isya sangat tipis waktunya, ya. Kalau masih 30-an, kayaknya kalau 30-an itu masih semangat, tapi kalau lari-lari masih siap tanding, siap. Tapi kalau dari 50 ini paling siap tepuk, kalau ada yang mau lari, ya. Nah, jadi ya untuk beribadah atau tidak ini pilihan, ya kan? Jalan yang buzurah wa taqwa, jalan yang sesat, jalan yang lurus, ini juga pilihan. Anda mau jalan yang lurus, ya silakan. Mau jalan sesat, silakan.
Tapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, mobil akhirat itu lebih menentukan. Akhirat itu lebih utama, ya kan? Jadi kalau kita maknai hidup kita yang pendek ini, ya kan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, dan jangan juga kita menyia-nyiakan juga kesempatan kita untuk memperbaiki jiwa kita, ya kan, roh kita ini dari tadi kesempatan kita meleburkannya, sehingga nanti yang muncul adalah pribadi-pribadi jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang mudah memaafkan, jiwa yang mudah santun, jiwa yang mudah memberi, ya kan? Karena di dalam Ramadan ini juga kesempatan kita membersihkan harta kita. Jadi oleh karena itu saya pikir momen bagi kita juga untuk berzakat, dan saya pikir mudah-mudahan tonton petani aja diwajibkan berzakat. Petani itu jelas kerjanya, istilahnya, kan? Menjamur, panas, menyangkul, keringat. Itu kalau misal kalau dengan menggunakan alat dan sebagainya, itu 5% ya. Ada hitungannya. Kita hanya 2,5% saja. Nah, mudah-mudahan ini juga kita bisa lakukan. Saya mengimbau kepada kita semua, karena di dalam harta kita itu ada harta fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memang wajib kita keluarkan. Saya selalu pernah ngomong dengan kawan-kawan dulu bahwa ya, anggaplah kita sebagai seorang petani pisang misalnya, ya kan? Kita tanam pisang sampai berbuah, sampai masak. Tapi kalau ditanya itu pisang siapa? Itu pisangnya Pak Kahar, misalnya. Boleh nggak kok Pak Kahar makan semua pisang itu? Boleh nggak? Dari buah, daun, batang, akarnya, boleh nggak? Boleh. Udah, saya bongkarnya. Cuman kedengarannya, kok semuanya dimakan? Ya kan? Kelihatannya melampaui batas kan? Yang dimakan sebenarnya apa? Pisang yang sudah masak, dikupas kulitnya, itulah yang kita punya. Berarti sudah dibersihkan. Yang daun punya ulat daun, yang batang punya ketaatnya, punya makhluk yang lemah. Artinya di dalam usaha kita itu ada rupanya usaha atau hak orang-orang lemah yang harus kita keluar. Nah, di kesempatan dia juga kita lembur, kita bersihkan. Kalau bisa ketika kita berusia 50 ke atas kita coba merapi-rapikan diri, ya kan? Bahwa perjalanan kita ini kan, saya selalu mengatakan Pak, inna dunia bil akhir, dunia itu jembatan menuju akhirat, ya kan? Nah, jadi jembatan yang pendek ini tidak mungkin kita berleha-leha, ya kan? Kita gunakan memperbaiki diri. Dan Ramadan ini menjadi pembentuk kita untuk meleburkan semuanya. Kemudian di saat itu juga di Ramadan ini juga kita diberikan pendidikan, pembelajaran oleh Allah SWT untuk membangun solidaritas itu dengan berzakat, dengan berinfak dan sebagainya. Kadang-kadang kita suka berpikir begini, ini kalau kita berikan kepada mengaji, kepada petugas, nanti tidak sampai nih. Begitu saya sendiri Jakarta, lain salah kita kalau tidak seperti ini. Kalau kita sudah meniatkan yang menyerahkannya, itu urusannya dengan yang penting tanggung jawab kita sudah selesai ya. Kalau kita serahkan kepada BZ atau Basnas, itu tanggung jawab Basnas, ya kan? Dan Basnas itu tentu akan melaksanakan kewajibannya, yaitu menyampaikan kepada yang berhak, ya kan? Nah, dan tadi pagi saya dengar di radio itu, menurut
Profesor Ketua Basnas Nasional, dia katakan dalam pengelolaan zakat itu bahwa badan amil atau badan Basnas itu sendiri punya tanggung jawab ilahiyah, ada tanggung jawab ilahiyah di situ. Di situ bukan hanya persoalan fisik saja, tapi dia dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikontrol juga oleh lembaga pengawas dan sebagainya. Nah, kemarin saya lihat itu sudah kita rekomendasikan untuk diaudit oleh lembaga audit publik ya. Nah, auditan publik. Nah, jadi jangan sampai ada stigma kita ketika kita bersedekah ataupun menyerahkan sesuatu, ada kecurigaan, ada was-was, ada buruk sangka. Nah, ini sebetulnya bagian dari penyakit kita ini, ya kan? Nah, mestinya memang seorang yang beriman ini ya harus membersihkan iman. Ramadan ini adalah arena kita untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita keluar nanti di Ramadan ini yang dikatakan oleh Al-Quran ini, la'allan tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Agar, ini ada agar lagi nih. Namanya agar pasti lempuh nih. Yang belum pasti, belum tentu semua orang berpuasa ini lalu jadi takwa semua, ya kan? Lihat tingkatannya lagi, lihat tingkatannya. Kalau tingkatnya formalitas saja, ya, jangan hanya habis itu dapat pada haus. Jadi mari kita berniat, usahakan betul tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, ya kan? Kita tidak tahu. Jadi kalau ingat para sahabat-sahabat Nabi dulu ketika dia menyambut Ramadan itu, ada yang sukacita, ada yang sampai senang, ada yang berkali-kali berdoa, berbulan-bulan menunggu, ya kan? Tibanya Ramadan. Jadi di sini letak kualifikasi standarnya imannya, ya kan? Nah, begitu juga mereka, bagaimana kita melihat cara mereka membersihkan hartanya, cara mereka solidaritas dengan sesama saudaranya itu. Contoh seperti Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq, cara dia bersedekah berinfak luar biasa. Jadi kata Umar, saya ingin nyanyi Abu Bakar. Mereka bersaing dalam beribadah, ya kan? Lalu begitu sampai penyerahan hartanya, berapa Umar? Separuh dari kekayaan, separuh kekayaan. Umar itu konglomerat juga, ratusan ekor onta diserahkan. Dan yang jelas itu kalau namanya konglomerat itu pastilah uangnya banyak, hasilnya banyak. Dalam hati Umar, insya Allah dia termasuk penyumbang terbesar. Tapi lalu bagaimana kata Rasulullah untuk anak dan istrimu? Nah, separuhnya masih ada kepada istri. Tiba Abu Bakar, seluruhnya diserahkan, seluruhnya kekayaan. Kalau Abu Bakar juga konglomerat, masuk pengusaha, seluruh kekayaan itu. Jadi kata Rasulullah, bagaimana dengan anak istri? Aku serahkan pada Allah dan Rasul. Ini begitu kuatnya mental. Kalau kita berpikir dulu, pergi ke masjid, cari uang ATM dulu, ya kan? Ada uang 100.000, mana yang 50 turun lagi, mana yang 20, cari lagi yang paling kecil. Ujung-ujung 2.000 paling marah-marah, sopatir. Ada yang rumah buat sopatir marah nanti, ya kan? Nah, jadi belum ada rasa keikhlasan dalam. Jadi kalau kita lihat bagaimana sahabat tadi dalam bersedekah, berinfak, sangat luar biasa. Dan di bulan ini Allah melipat gandakan, ya. Nah, makanya orang-orang tua dulu biasanya menghadapi Ramadan ini
dia memang sudah siap tadi, mulai dari kalau dia seorang petani dikumpulkannya paginya itu, kemudian pada saat inilah mereka mengurangi kerja, banyak sedekah dan sebagainya. Nah, mestinya ini harus menjadi motivasi kita. Supaya kita dapat membangun solidaritas kita bersama. Ya. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita saat ini memang dihadapi oleh perubahan iklim yang luar biasa. Ini tantangan umat Islam di Indonesia, mulai dari persoalan COVID-19 yang melanda masuk dunia. Tentu karena di Amerika itulah banyak yang menjadi korban. Kemudian yang kedua, kita juga dihadapi pada kelompok kiri dan kanan. Ada kelompok kanan yang mungkin mendapatkan konten-konten yang sepotong-sepotong, terutama generasi milenial, ya kan? Saya dulu di Sintang itu ada kelompok muda yang keras, ya kan? Orang tidak boleh baca Yasin, Yasin itu dilarang. Kalian disuruh membaca itu Al-Quran, bukan Yasin. Nah, jadi Yasin itu diambil di mana dibakar dan sebagainya. Mungkin dia mendapatkan pemahaman yang sepotong-sepotong soal pembelajaran tadi. Apalagi kalau saya belajar dengan Bah Google. Nah, rupanya Bah Google itu hasil intelektual pemikiran Israel. Jadi yang diciptakan, makanya orang Yahudi itu sangat terkenal karena pintar. Kemudian kelompok kiri yang liberal, menganggap semuanya logika, menganggap semuanya mendewakan akal. Jadi kalau tidak masuk akal, itu semacam. Nah, tentu kita jangan mudah menjas. Menjas, oh ini salah, oh ini jahat, oh ini musuh, oh ini musuh kita, bukan saudara kita. Dan ini memang di era global seperti ini mudah sekali kita mengeluarkan konten-konten yang tadi sehingga terjadi pepecahan. Kalau kita tidak menunjukkan sikap yang bijaksana, sikap yang posatria, sikap yang tidak mudah menghujat, menyerangnya. Oleh karena itu, depankanlah moderasi ini yang diminta oleh Pak Menteri. Sikap kita harus bijak, cek dan dicek dulu kebenaran seperti apa, ya kan? Itu dalami. Jangan mudah kita menjudge orang ini, wah ini musuh kawannya. Karena pada hakikatnya, ya kan? Allah menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diminta untuk bersatu, berpegang teguh pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Al-muslimuna ikhwatul la fadla ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Orang muslim itu bersaudara. Kalau kita dicubit sakit semuanya, harus merasakan itu saudara. Kalau kita dibully, kita mana ke saudara kita? Itu bukan namanya saudara. Ini kadang-kadang lucunya kita tetangga di haus sebelah misalnya. Ya awalnya lengkap ya, beli mobil, beli apa. Kita dapat kita cemburu. Tetangga kita yang musim supame, mulai kita sepotnya. Bawa dia di TV. Kalau di TV kita sepot. Padahal saudara kita serumpang dengan ini, bukan di TV. Jangan-jangan kok sayur lebih itu juga kebagian, ya. Yang membedakan itu semuanya sama, kan? Semuanya, ya kan? Yang membedakan kita ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Itu yang akan kita bawa kepada Allah SWT. Tadi
Jadi oleh karena itu memang seyogyanya kita harus hormat kagum. Makanya saya kadang-kadang melihat para ulama, para kiai, para pemikir-pemikir agama, begitu tawaduknya dia itu. Ketika seseorang menunjukkan ketakwaan yang berlebihan dari sisi agama, contoh almarhum Syekh Jabir mau mencium siapa sih Musa atau si Najah kan? Mencium tangannya, berapa kurangnya Syekh Jabir, ya kan? Udah sopan, itu lebih juga. Atau kiai-kiai besar lain misalnya. Ya kan? Tapi yang ditunjukkan situ determinan kita apa? Kerendahan budi pekerti. Jadi orang yang merendahkan dirinya pada orang-orang yang berilmu mengenal Rasul, ya kan? Allah akan angkat derajatnya. Hal yang bahaya ini kalau sebaliknya, karena sombong itu pakai Allah SWT. Nah, jadi ini kalau kita maknai bagaimanapun Ramadan ini harus kita jadikan momen yang penting memperbaiki ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini masalahnya pas Pak keadaannya pada minum di banyak nanti. Tapi memang kemarin sempat diskusi dengan Pak Kahar, Pak ini gimana bulan Ramadan nih? Kita tidak ada anggaran, saya bilang fungsional ya. Kita banyak ustadz ambil ini, ya kan? Nah, jadi kalau misal fungsional itu kan, kalau misal sekarang ini ada lagi, saya kemarin waktu ketemu dengan Badrul Jamal ya, dulu Badrul Jamal ya, Badrul Jamal, Pak katanya sekarang ini kami ini kan termasuk tim audit yang selalu monitor dan sebagainya, sekedar informasi aja kan. Sekarang belanja-belanja yang dimonitori oleh BPK itu, oleh Kemenag kan udah banyak perbaikan-perbaikan, tapi mulai detail Pak. Misalnya kalau ada kegiatan yang di dalam itu tidak ada di luarnya, masuk apa misalnya kan ini, tidak boleh lagi ada honornya. Waduh, itu kan makin kering. Nah, kemudian perjalanan dinas Pak katanya, kalau perjalanan dinas itu tidak ada lagi boleh ada istilah transport lokal, transport itu tak boleh. Jadi harus sel semuanya sesuai dengan tertera dalam rinciannya. Nah, jadi kalau misal Bapak itu mau ke ini mendingan charter aja Pak katanya, itu boleh katanya. Tapi kalau misal naik satu mobil, naik dua mobil, tiga mobil, tidak ada bondnya, tidak bisa Pak. Waduh, gimana? Kita repot nak charter juga, 24 jam belum tentu kita pakai terus kan, dia sudah sebentar ya. Nah, jadi tidak ada istilah. Kok dulu kan biasanya ada uang transport dari rumah ke bandara, ya kita buatkan lah. Dari bandara ke tempat acara, apa lagi? Bandara pula ada uang yang tidak ada kwitansi masih bisa di itu. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Itu nih. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal, yang tidak ada mendatangkan eselon 1 atau yang di luar, bisa seperti ini, tidak boleh lagi ada pengunci Pak. Nah, itu kan ini sih, maka itu orang yang makan sudah kan sudah ada orang makannya Pak. Yang makan itu saya bilang itu dari trauma kan. Sementara daya tahan peserta itu saya bilang kalau tidak dikonsumsi itu hanya 1 jamnya. Nah, jam lainnya itu pertandingan kemana kan? Nah,
lah katanya. Wah, saya bilang ini kita masih ada pola-pola seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalaupun mau dibuat itu harus di luar kantor katanya. Wah, atau di luar jam, ya. Jadi sebetulnya standar kami standar Kementerian Keuangan yang sudah 100%. Kita ini kan belum 100%. Benar. Jadi ya inilah kondisinya. Ya. Nah, jadi memang ada penyesuaian, makanya saya bilang Pak Karla kita fokuskan saja yang penting memang menjadi tanggung jawab kita ini bersama-sama untuk saling mengingatkan, ya kan? Wal asli innal insana lalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Jadi orang yang beruntung itu ya yang beriman, yang beramal soleh, yang senang dengan nasihat-nasihat. Jadi kalau menurut Agus Gupta itu kondisi umat Islam Indonesia itu dibilang ada 3 pergeseran nilai. Yang pertama, orang sudah tidak senang lagi mengorientasikan dirinya terhadap Islam. Nah, ini orang tidak senang dengan dakwah, tidak senang menasihati, tidak senang mengikuti keagamaan, ya kan? Tapi kok namanya kegiatan konser, kegiatan seminar ini, seminar itu, apalagi demo masak, oh itu banyak gitu. Nah, ini memang terjadi, kita bisa lihat. Ya. Nah, kalau misal kita jauh dari pesan-pesan agama, nah kita khawatir bahwa nantinya akan terjadi pergeseran moral, akhlak dan sebagainya, dan akhirnya kita lebih memikirkan materi saja. Padahal kalau aksesoris fisik kita yang semakin hebat, semakin bagus apapun, badan kita bercantik, masuk ke bengkel servis kecantikan, itu biayanya mahal kan? Lalu pakai gelang rantai kapal, lalu rantai kapal, misalnya seindah bagaimanapun fisik kita itu, tadi itu tanam fisik itu asalnya dari tangan, tapi kembali ke tangan, ke bawah, ya. Kita mulianya kan ada rohnya. Kalau sudah roh dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira mungkin tidak kita minta dengan istri kita apa kita, tolong jangan dikubur dulu 1 minggu, jangan minta diskon. Dosa lah di kamar, tinggal di sudut lah, sudut dapur ke, ya kan? Nah, mungkin tidak ada yang mau dari istri. Ya. Takut ya, beli bangun lah katanya. Jadi kita mulai menjadi ulum nafsi dari setiap bernyawa pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu kapan dan di mana. Nah ini memang rahasia Allah, untung saja ini. Kita tahu mungkin sepi dari pasar turun kayak gitu. Kalau kita tahu besok mereka kita mungkin tidak ngantor lagi. Tidak perlu belanja. Punya teman kemarin pas malam Ramadan itu masih ngecat malam itu gitu. Saya lihat, wah, takbiran itu beliau masih ngecat, saking senangnya. Kalau besok meninggal masih marahnya, masya Allah. Dalam hati saya boleh tahu besok dia meninggal, tidak ada seperti ini, ya kan? Nah, ada dia habis-habisan gitu lah. Nah, jadi dari karena itu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bersihkan jiwa kita. Kalau kita fisik kita sakit, fisik kita tidak cantik, kita berusaha memperbaiki. Kenapa roh kita yang paling utama yang nanti akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa ini tidak kita percantik juga. Ramadan kita pikir perbaiki. Mari kita perbaiki. Mari juga kita bersihkan hati kita. Mari kita bangun solidaritas bersama saudara kita. Ya.
Tadi saya masih nyebut satu dari itu baru mengorientasikan nih. Yang kedua, orang sudah mulai kurang dengan simbol-simbol Islam. Ya. Misalnya, kalau bapak ibu, saya dulu pernah jadi guru di SMP di Kartu. Saya cari nama murid saya, namanya Siti Harijah, Siti Aisyah, Muhammad. Tak ada. Padahal bukan dikit, sudah kurang. Mungkin tidak keren lagi katanya. Kuno lah kita. Artinya mensimbolkan dirinya itu sudah mulai berkurang. Ya. Apa yang bisa kita mengerti pedalaman? Ada yang kadang-kadang pada era sesuatu, wah ini dilihat saja. Tapi jangan dilihat ya. Nah, kadang-kadang bisa tidak terjadi seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita hilang lagi keberanian kita dalam membela agama. Ya. Nah, kalau ini sudah mulai tercampur dan sebagainya, tentu ini akan menjadi persoalan. Oleh karena itu, momen Ramadan ini harus kita jadikan revitalisasi atau memperbaiki lah, ya kan? Memperbaiki diri kita, memperbaiki memberikan kepada kita untuk meningkatkan soliditas kita, kebersamaan kita, karena bagaimanapun kita penting membangun persaudaraan. Kenapa? Karena yang pertama, yang peduli itu pasti adalah saudara kita. Kalau kita meninggal, pasti tanya mana ya saudaranya, atau mana kawan-kawan yang seagama di kantor ini. Kok tak ada muncul ini? Ya, bisa. Lalu kawan kita juga, saudara kita yang berkewajiban mensolatkan kita. Ya, walaupun sholat itu fardu kifayah. Tapi kalau misalnya satu tak ada yang menjalankan, kena semua itu saya. Nah, untuk misalnya satu mewakili Pak Bali, mewakili alhamdulillah ada Pak Bali misalnya. Tapi ya saudara kita juga, kalau kita sakit yang datang tak mungkin yang bukan saudaranya. Ya. Saudara kita juga yang menjadi saksi kalau kita mau menikahkan anak kita atau apa namanya, ya kan? Saudara kita juga yang mendoakan kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 17 kali, apalagi setiap 5 waktu sholat kita doakan saudara. Jadi pendek kata bahwa kita harus terus membangun ukhuwah bersama, rasa persaudaraan. Karena kalau sudah terputus silaturahmi di antara kita, nah ini berat. Jadi salah satu juga yang tidak diampuni, yang tidak memperoleh fitrah kita nanti di akhir di yang kiamat atau Ramadan, gara-gara suami istri terputus silaturahminya, ikut masalah ikan lele misalnya. Jadi jangan sampai faedah momen Ramadan ini harus menjadi momen bagaimana kalau kita itu betapa indahnya makan dengan keluarga, ya kan, sholat bersama keluarga. Saya melihat itu suasana yang sangat satu. Apalagi kalau bapaknya juga memberikan pencerahan. Kalau bisa 15 menit atau 10 menit sebelum berbuka itu kita kumpulan anak di sini. Minta kepada Allah. Karena di situ dijawab doa-doa kita. Ya kan? Minta supaya anak kita jadi soleh-soleh. Minta supaya istri kita juga menjadi istri soleh, ya kan? Minta juga pada itu sampai ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Bisa seperti kita terima puasanya. Jangan sampai
kepala yang paling bos segitu komunikasi. Sehingga kita dapatkan hari menjadi hari yang terbaik. Karena kita belum bersyukuri Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingat ada 3 yang buat kita nikmat itu. Satu, kalau kita punya keluarga, anak, istri kita itu adalah orang-orang yang soleh. Nikmat, kenapa nikmat? Belum minta dia paham. Dia begitu sayang, begitu tajamnya, begitu hebat, atau tindak. Makanya sebaik-baik suami itu yang berlaku lemah lembut dengan istri. Kata Nabi, kalau aku boleh merintahkan istri itu, menyembah ke suami. Taat total. Suami lemah lembut, tidak. Lalu yang kedua, dia punya kawan, lingkungan di EP, lingkungan di kantor, orang-orang yang beriman semua, tidak pandai ikut menipu, tidak mudah menyakiti. Nah, ini indah. Bayangkan kalau misalnya walaupun kita banyak duit, tapi kalau udah habis sekut secara sekut kita enak. Yang buat sejahtera itu sebetulnya bukan karena uang, tapi karena kedamaian, karena kemerdekaan, karena kekeluargaan, karena keharmonisan. Itu adalah iklim yang kondusif, itu membuat indah. Instalasinya bagus, tata rupanya bagus, orang komunikasi di dalamnya bagus, saling peduli, itu indah. Lalu yang ketiga adalah rezekinya tidak jauh dari rumahnya. Bayangkan kalau misal bapak atau ibu, suaminya di musibah, istrinya di sini, anaknya di sini, ya kan? Kata si suaminya, anak ini makan apa ini, ya kan? Kemana yang bosan, ya kan? Yang istrinya bilang, apa mereka bapak polisi mati? Ya. Jadi, saya dah paham itu, ngalami begitu mula pisah dengan keluarga, ya kan? Pulang kantor, buka jendela, buka pintu, ya kan? Buka pulsa di tak ada. Buka jendela penuh, mau belanja kemana nih? Nak makan di warung kopi orang pojok malu tu atasnya. Mau ngajak kawan udah tak ada juga kan? Akhirnya bolak-balik di ruangan, di rumah itu, buka jendela di penuh jendela. Nah, ujung-ujungnya apa? Indomie, makan Indomie. Sampai penuh pikirkan isi. Mulai berpikir Sabtu Minggu balik, kan? Jadi itulah ya. Kalau bisa sudah jauh, saya tidak tahu ya. Itu rata-rata sudah di sini semua kan, kondisinya. Makanya kalau misalnya ada dekatkan, itu salah satu program membangun keluarga sakinah, keluarga bahagia. Tapi yang sudah bahagia syukuri. Jangan pula udah dipindahkan, digabungkan, udah sama-sama jangan lain. Ini namanya tidak mensyukuri. Jangan dikira, kadang-kadang begini Pak, orang untuk mencapai suatu tujuan, satu tujuan, yaitu ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tadi itu, atau ingin bahagia dunia dan akhirat, itu ada godaan. Atau ingin mencapai karir yang bagus, ada godaan, ada rayuan. Nah, kalau udah kuat godaannya, bukan ada jalan, perahunya tidak sampai seberang, tenggelam. Oleh karena itu memang membangun rumah tangga, membangun tujuan itu harus ingat dengan niat awal itu. Bagaimana kita waktu bercinta di awal itu, mengambil tanggung jawab di awal itu, ya kan? Karena kita memang berniat untuk membangun rumah tangga yang hidup dunia orang. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya kita memahami kurang sedikit,
Jangan dilihat kurangnya, dilihat kan banyaknya, ya kan? Nah, atau yang dilihat yang positifnya, pasti banyak yang positifnya, yang kurangnya cuma sedikit. Hanya satu ya Pak, lawan kan? Nah, marah dengan lawannya, ini bahaya nih kan? Ini lawan seperti ya kan? Atau mungkin kami ngoroknya tidak cocok juga, itu ngoroknya bisa jatuh ya. Ada di waktu di WA itu malah begitu suaminya meninggal, yang ditangis bukan yang lain, dia rindu dengan ngorok suaminya. Karena dia merasa kehilangan, tidak ada lagi teman. Suara ngorok, padahal ngorok suami itu kayak bunyi snapot motor. Dan itu yang dirindukannya. Dan kalau pun saya dapat ganti, tidak akan seperti itu Pak Presiden. Itu yang buat menangis. Jadi karena itu, mari kita jadikan momen Ramadan di tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Andin. Banyak sekali, sangat kaya nasihat-nasihat petua-petua bijak yang beliau sampaikan, bukan-bukannya berkaitan dengan norma apa yang disampaikan dalam Al-Quran, hadis, betul-betul antara ulama, berangkat dari pengalaman hidup, dan saya kira itu menjadi memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita terlebih dalam memaknai dalam Ramadan kali ini. Kita punya waktu sekitar 5 menit, ya, itu mulai dari itu agak terlambat, setengah 9, jadi mungkin ada tanya kawan-kawan yang mau juga bertukar. Ya, silakan. Satu saya berikan kesempatan untuk ini, satu orang kita sisakan untuk pertemuan berikutnya. Oh, perempuan satu, pertemuan perempuan satu. Ya, ada yang perempuan atau cukup tadi dulu lagi. Ya, kalau ada ya, sekarang ada ini. Ayo, silakan. Ada lain. Saya mungkin ada pertanyaan di satu pertanyaan bawah. Yang pertama berkenaan dengan Ramadan ini. Saya belum menemukan sebuah tulisan yang meyakinkan hal yang terbaik itu, baik secara fisik maupun rohani. Saya akan membaca dalam perspektif tawasul. Saya gimana? Ya kan kita hidup ini kan berbahaya terus semua. Misalnya ini, perspektif Ramadan, mengapa Allah akan memberikan sesuatu itu bermusnah, baik samsiah maupun komariah. Hidup Ramadan itu berarti 11 bulan. 11 bulan itu kita bisa apa saja. Kita kayaknya dihambat istilahnya itu ya. Kemudian ketika Ramadan itu banyak sekali yang dihambat. Menurut saya, kenapa yang 11 bulan itu keseimbangannya hanya diimbangi dengan 1 bulan. Dan seperti fisik jasmani, bagaimana hitungannya 11 bulan kita isi dengan berbagai macam makanan dan minuman itu bisa diimbangkan hanya dengan 1 bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum. Apakah itu memang cara ilmiah cukup? Ya, kita rasakan itu cukup ya, karena kita 11 bulan makan minum, sebulan Ramadan kita tidak sakit. Tapi secara hitungan ilmiahnya itu saya belum menemukannya. Itu apakah itu seimbang? Biasanya kan kalau makan buah dan minum
Ya, hanya kalau buat tapi ini sebulan hanya satu. Nah itu perbedaannya secara ilmiah jasmaninya bagaimana? Kemudian yang kedua, tawasulnya itu ya dengan beribadah sebenarnya kita sebulan itu kita beribadahnya mungkin tidak terlalu intensif. Kemudian 1 bulan Ramadan itu kita disuruh sangat intensif. Ya, apakah ini? Ya, itu mungkin komponennya dari kalau itu lain seperti ini. Tawasulnya itu kadang-kadang kita seimbang, orang yang menyangka seimbang itu yang kita biasa kami seimbang, lalu yang kita jaga adalah seimbang ringannya. Ibadah individunya ringan, ibadah sosialnya juga ringan, yaitu seimbang. Tapi memang nilainya dari Allah tidak berat. Nah juga yang mengatakan ya kita itu ibadah sedang seimbang lah, sedang sekian ibadahnya duniawi, sekian juga ibadah ukhrawinya, seimbang. Padahal yang kalau bisa itu seimbang itu seimbang beratnya. Kita ibadah individu juga berat, ibadah sosialnya juga berat. Itu yang baru nilai pahalanya banyak ya dalam kontrol begini. Saya menyebabkan ada seorang mujuda, ada seorang yang terjadi yang sangat yaitu tawasul seimbang tapi seimbang beratnya. Jadi dakwahnya ibadah individunya itu luar biasa berat timbangannya, tapi infak juga sosialnya dan bagaimana itu juga tidak kurang berat. Tidak kalau dihitung dengan tawasul tadi itu sama seimbangnya, tapi sama seimbang beratnya, bukan seimbang ringannya. Agar setelah kemarin ini kita sama-sama seimbang beratnya, berat ibadah individunya, tapi juga berat ibadah sosialnya, bukan kembali pada seimbang ringannya. Itu sih tidak ada efek sama sekali yang terjadi. Saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu kalau cukup ya kita cek dulu dari Pak Haji. Ya, jadi sebetulnya apa yang disampaikan sejalan juga dengan pemikiran kita semuanya, bahwa intinya adalah ketika seseorang itu soleh secara individu, ini juga saleh secara sosial. Yang diharapkan seperti itu. Jangan hanya kita rajin mengajar sholat, rajin tarawih, kemudian sebagainya, tapi bicara soal harta, soal sosial, kita itu ini sangat bakhil. Dan jangan lupa malaikat itu selalu mendoakan setiap hari. Yang punya harta, kalau tidak baik itu, kalau dia sedekah, ya Allah selamatkan, berbanyak hartanya. Tapi kalau dia baik, ya Allah burukkan, ya kan? Dan hancurkan hartanya. Jadi dari malaikat itu mengingatkan betul mereka. Dia selalu berdoakan kepada kita kalau yang baik itu tetap mendapatkan yang lebih baik. Nah, jadi sebetulnya Ramadan, kenapa 1 bulan ini begitu istimewa? Tidak sampai setiap bulan. Sebenarnya kalau misal ditanya para sahabat-sahabat, maksud juga orang yang beriman, minta untuk keterangan, juga tahu ini nilai Ramadan itu. Kok bisa tiap bulan? Tiap bulan. Ya mungkin ini saya belum sampai ke sana di kajian beliau ini, ya kan? Nah, tapi kalau kita hubungkan, kenapa setahun sekali ya? Karena bulan Ramadan ya. Ya mungkin kita maknai lah, hisapnya kali, ngitungnya.
zakat itu bayar di bulan. Kemudian masa mencucinya itu memang di bulan. Tapi yang jelas lagi, Rasulullah ini pernah menangis, pernah berdoa kepada Allah, mengingat pada umat-umat Nabi-Nabi terdahulu yang badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang, ya kan, ratusan tahun, ya kan. Umat Nabi itu 900 tahun, ya kan. Nah, sedangkan umat Muhammad pendek-pendek, kecil-kecil, umurnya dikit-dikit, kurang amalnya sedikit, berkurang, dapatnya sedikit, kan. Nah, rupanya Allah mengagungkan ini cinta Rasulullah kepada umatnya, sampai beliau meninggal pun yang diingatnya bukan yang lain, umatku. Bahkan kalau perlu ketika saya ketemu itu cukup Rasulullah yang mewakilkan. Nah, bayangkan. Jadi begitu cintanya. Makanya kita wajiblah atau berupaya, usahakanlah untuk selalu kepada baginda Rasulullah, karena beliau begitu cinta kepada kita semua. Dan ya, mengapa kita tidak? Allah saja juga bersalawat, para malaikat juga bersalawat. Ya. Jadi tentu kita berharap tidak setelah Ramadan, ya kan? Setelah Ramadan memang kalau bisa ini begitu spirit kita naik secara individu, terbangun kesalehannya, sehingga juga harus naikkan kesalehan sosial. Kalau kita belajar dari para sahabat-sahabat, ya kan, sahabat Nabi, bagaimana mereka itu semua adalah orang-orang yang pilihan, orang yang beriman, yang secara individu memang sudah diakui, tapi sosialnya pun tadi seperti sosialnya bayangkan konglomerat apa kan begitu, yang dia sudah menghitung hartanya. Kalau kita kan tiap hari menghitung sertifikat ini, ya kan? Saya kok belum diskatin, hitung-hitung yang ada rekening, buka rekening, ya kan? Mana itu. Nah, ini itu sakit, tapi luar biasanya sahabat tadi melihat hartanya itu tidak sampai ke hati, tidak sampai. Kita kan masih sampai ke hati nih, masih berpikir, ya kan? Nah, masih ragu. Dia cukup sampai di tangannya. Dia sudah yakin betul bahwa dia dijamin. Saya kan kata Abu Bakar, bagaimana dengan al-Islam? Allah dan Rasulnya udah totalitas tawakalnya udah betul-betul, ya kan? Kalau kita pikir gimana tuh nanti bilang tua ini sakit, bagaimana ini dan sebagainya, ya kan? Padahal kalau kita lihat jelas sekali bagi orang-orang yang bertakwa ini, orang yang beriman, sudah Allah yang sebetulnya, ya kan? Nah, di sini kadar kita ya, kadar iman kita sebagaimana. Jadi saya sependapat, jadi paling tidak kalau kita mampu menaikkan daya kita ini dari formal ke spiritual, kita bisa paling ini kita membangun kesalahan sosial kita. Jadi orang yang sosial ini tentu saja dia sudah kaya. Jadi kata Rasulullah, kaya sebenarnya itu bukan kaya harta, bukan dia lebih banyak hartanya menjadi kaya. Ada sebuah teman namanya Pak Kasim Jaya, dia rumahnya luar biasa, tapi dia hanya pakai celana sempak, kaos oblong itu, kaos sempaknya celana pendek. Nah, itu jadi bolak-balik ke kamar di rumahnya, seperti orang tidak punya apa-apa, tidak menikmati. Tapi kaya yang sebenarnya bukan soal harta, kaya hati kita semua, yang mampu berbagi, mampu membagi, memberi, ya kan? Nah, karena kan kalau dia mampu berbagi, berarti dia cukup, udah kaya, udah lebih. Tapi kalau dia
belum mampu berbagi, berarti dia masih merasa kurang. Walaupun rumahnya besar, dibuatnya benteng tinggi, siapanya anjing di depan, nah, dia akan datang minta anjing ngomongnya, berarti dia masih kurang. Jadi Rasulullah itu sudah tidak ada lagi, masih berani menjanjikan. Jadi begitu, apalagi di bulan Ramadan ini, menurut saya itu seperti angin jadinya, ya kan? Mudah sekali. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah itu diberi baju kamis yang baguslah buatan dari seorang wanita Arab begitu. Lalu beliau pakai baik. Atau ada sahabat minta, katakan baju itu bagus seperti itu, nggak dikasih dengan sahabat. Jadi sahabat yang lain marah-marah, oh ini terlalu juga istilahnya masa Rasulullah waktu pakai nikah kan. Tapi dengan indahnya dia katakan, aku berharap berkahnya Rasulullah. Dan memang saking cintanya semua sahabat itu, nanti Rasulullah pun ingin bersama-sama bergerak siraman air. Begitu terbangunnya persaudaraan, ukhuwah dan kecintaan yang luar biasa. Tapi dengan iman yang kuat, dengan iman individunya yang kuat, tapi juga melahirkan kesalahan sosialnya yang kuat juga. Jadi ini adalah seimbang. Cuma persoalannya kenapa tidak semua bulan atau tidak ini? Saya pikir tadi itu mungkin salah satu jawaban Allah SWT kepada Rasulullah, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya kecil, pendek dan sebagainya, sehingga ada bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar, yang orang apabila beribadah pada saat itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bilang mungkin kalau masih belum puas, nanti puasa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira luar biasa yang disampaikan oleh kenapa luar biasa. Banyak hal dari awal sampai akhir. Ketika kita bicara puasa, kita bicara iman, kita bicara hati, kita kemudian melakukan pendekatan apapun itu, termasuk terlebih lagi puasa adalah dalam pendekatan cinta. Ketika cinta kita temukan, maka terasa enak, syukur dapat kita kemukakan setiap saat. Ya, apapun yang kita miliki akan kita syukuri, mulai dari keluarga kita dengan segala kekurangannya, termasuk pasangan. Hari ini ibu-ibu dikasih tahu betapa kita para suami butuh ibu-ibu, menyenangkannya ibu-ibu. Ketika tidak ada, betapa kami mencari para suami. Betapa apalagi kalau ketika hadir selalu diisi dengan senyuman, dengan ya saya bukan cari ibu baru ya. Ini hal yang menurut saya, termasuk yang terakhir mungkin dalam perspektif tawazun, beliau mengukakan bahwa memang puasa itu begitu istimewa. Yang istimewanya karena di Ramadan ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita itu 1000 bulan, kalau kita perlu hidup 83 tahun. Jadi temukanlah itu. Mudah-mudahan inilah yang kalau dari Profesor Dr. Turbay Sihab, yang orang mendapat pelajar baru Lailatul Qadar itu orang punya semangat cinta untuk beribadah setelah dia melewati Ramadan. Nah, Ramadan berikutnya cinta untuk beribadah, baik dalam ibadah formal, ibadah mahdoh maupun ibadah sosial, soleh secara ritual, soleh secara sosial. Inilah mungkin mudah-mudahan ini berdampak termasuk ke lingkungan di sekitar kita, baik tetangga maupun dalam kita bekerja. Ini saya kira Pak Mir tidak banyak yang bisa saya simpulkan, tapi mari kita menghadapi semuanya dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, dengan sungguh-sungguh, dan kesungguhan itu kita dapatkan dengan cinta. Mudah-mudahan Ramadan bulan mahabbah, bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat ini dapat kita
kita raih dan kita menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang menang sampai Ramadan ini berakhir. Saya kira ini sekali lagi terima kasih kepada Pak Kanwil dan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali di Jumat yang akan datang dengan tema dan narasumber yang berbeda. Demikian, mari kita tutup acara kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.